kalau kita tahu kita miliknya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, maka kita akan tenang. Sebab bukan kita yang akan berjuang, tapi Tuhan Yesuslah yang ada di dalam kehidupan kita, yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang akan menjadikan kita ya penuai secara luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan mau di dalam saudara dan saya berkumpul di dalam gereja ini. Pada waktu COVID, gereja ini tutup. Gak ada yang datang bisa ibadah. Nah, setelah itu 2 tahun, kemudian masuk ke tahun ketiga, gereja ini mulai berkumpul, tapi tidak sebanyak sebelum COVID itu. Nah, saudara yang kekasih, saya mulai bergumul sebagai ibu gembala untuk mendampingi suami menjadi gembala di tempat ini. Saya terus bergumul karena kami sudah punya prinsip di mana waktu kami masih di Surabaya, saya membaca dan itu menjadi pegangan saya pada waktu Musa berkata kepada Tuhan, jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak beserta kami. Nah, saudara yang kekasih, demikian juga saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mengumpulkan kami sama-sama di tempat ini, jangan suruh kami buka. Saya terus berdoa. Pokoknya di dalam melanjutkan gereja ini aku minta pegangan. Janji Tuhan, firman Tuhan untuk gereja ini. Sebab tanpa perintah Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara yang kekasih, lalu saya terus berdoa, lalu pagi hari saya mendapatkan firman yang akan saya bahas ini. Tadinya saya cuman setiap saya khotbah saya bawa dalam doa. Saya percaya Tuhan, kami ada dalam ruangan ini seperti doa saya tadi, Tuhanlah yang mengumpulkan kami di tempat ini. Nah, saudara, saya mau menjelaskan firman ini supaya saudara mengerti bahwa saudara masuk ke tempat ini bukan satu kebetulan. Ya, bukan cuma untuk menjadi pemanas kursi gereja. Tidak apa-apa, saudara mau tersinggung, tak tersinggung terus. Supaya saudara bisa berdampak untuk Tuhan. Nah, lalu kemudian bulan September awal, saya terus berdoa, Tuhan mau apa isi hatimu. Lalu Tuhan berkata, kamu belum pernah mengkhotbahkan yang saya janjikan padamu. Maka September ini karena kebetulan tidak ada khotbah daripada Pak Niko, maka Tuhan bilang waktunya jelaskan kepada umat yang aku kumpulkan ke gereja ini. Supaya mengerti apa tujuannya aku kumpulkan mereka datang ke tempat ini. Saya sungguh percaya bukan satu kebetulan kalau saudara bertemu dengan teman-teman di lapangan. Lalu saudara mulai dibawa ke tempat ini. Mungkin saja awal-awal cuma ikut-ikutan. Tapi saya percaya sejak hari ini saudara mendengar janji Tuhan untuk gereja ini, saudara tidak akan sama lagi. Tolong perhatikan baik-baik pesan Tuhan ini supaya saudara tidak cuman sekedar datang mengisi waktu karena libur. Tidak sekedar cuman
menjadi pemanas kursi gereja karena saudara dicari oleh gembala, kul, sekretaris kul atau penili. Tetapi saudara memahami sesungguhnya, ya, bukan satu kebetulan saudara bertemu dengan teman-teman di MTR, di bis, lalu saudara luntang-lantung ketemu, lalu saudara diajak ke tempat ini. Ketahuilah, itu cara Tuhan menjemput saudara untuk masuk ke tempat ini. Amin. Tepuk tangan untuk. Jadi hargai panggilan Tuhan, hargai penjemputan Tuhan untuk dibawa masuk ke sini. Ada tujuan. Apalagi saudara, apalagi hari-hari ini melalui gembala pembina kita, tahun ini adalah tahun penuaian. Nah, apakah kita dituai hanya sekedar menjadi orang Kristen? Apakah kita dituai hanya sekedar supaya masuk ke tempat ini mumpung di luar panas sekali? Maka 1,5 jam ngiup. Kalau cuma itu tujuanmu, rugi besar. Saudara yang kekasih, kita perlu sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang berdampak terhadap kerajaan Allah. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan supaya cuma sekedar saudara memenuhi gereja. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, maka semua dosa-dosa kita sudah dilepaskan. Nah saudara, hal ini Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Supaya nantinya waktu ketemu Tuhan Yesus, mungkin saudara masuk di dalam majikan, mungkin sudah lupa majikanmu, tapi majikan yang engkau tempati kerja melihat Tuhan Yesus dalam hidupmu, dan saudara sudah pulang ke Indonesia, majikan juga sudah tidak ketemu saudara, tiba-tiba terjadi pertemuan di udara, pertemuan dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba ya saudara duduk bersebelahan dengan majikan yang kamu sudah lupa. Tapi biasanya orang yang dapat berkat melalui perkataan kita itu tidak akan pernah lupa. Saya mungkin menyapa saudara, ya, pernah menepuk atau memeluk saudara. Saudara ingat, saya sudah lupa. Itu biasa. Nah, supaya kita ini sungguh berdampak, tahu tujuan Allah menjemput saudara dan saya masuk ke tempat ini, kita perhatikan baik-baik. Yehezkiel 36 ayat 24. Aku ini adalah Tuhan, akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Nah, tanah ini adalah hadirat Tuhan yang pernah hadir di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di situ dikatakan, ya waktu saya dapat ini, saya baca, saya sungguh-sungguh mengucap syukur bahwa janji Tuhan ini saya pegang dan saya katakan, baik Tuhan, Engkau, kami tidak mampu, Engkau yang akan menjemput dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Nah, lalu kemudian untuk apa kita dijemput, untuk apa kita dikumpulkan di dalam ruangan ini. Di sini sudah ada minggu 5 ibadah, yang 2 di Jordan, yang di sini nanti jam 1 ada lagi ibadah. Hari Sabtu 1 kali ibadah. Jadi saudara, kalau yang libur tidak ada alasan untuk menghindari ibadah, karena hari Sabtu sudah ada, ya, sudah lama. Nah, lalu kemudian
saudara, kita dijemput itu untuk menjadi dimuridkan dan memuridkan. Sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18. Di sini dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Tuhan Yesuslah yang mendekati kita semua dan mengingatkan bahwa kalau kita tahu kita miliknya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, maka kita akan tenang. Sebab bukan kita yang akan berjuang, tapi Tuhan Yesuslah yang ada di dalam kehidupan kita, yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang akan menjadikan kita ya penuai secara luar biasa. Lalu saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, "Kuasa sudah di dalam hidupku, ada di dalam engkau, karena engkau sudah memanggil aku, mengundang aku masuk di dalam hidupmu. Nah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi dengan kuasa sudah diberitahukan kepada kita oleh Tuhan Yesus, maka kita diminta, diperintah, pergilah. Saudara yang kekasih, perintah ini tidak berkata kalau kamu bisa, kalau kamu sudah siap, kalau kamu sudah ini dan itu, enggak. Tapi di sini dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di situ dikatakan dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara, kita disuruh pergi. Saya sungguh amat percaya teman-teman dari Indonesia memang kadang-kadang karena ekonomi. Saudara datang ke Hong Kong bermacam-macam. Ada karena dikhianati suami, lari ke Hong Kong. Ya toh, ada karena suaminya dipinjam oleh perempuan lain. Ya, ada karena persoalan ekonomi. Saya tidak memusingkan itu, tapi saya tahu cara itu dipakai oleh Tuhan untuk membawa saudara masuk ke gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, saudara yang kekasih, lalu saudara masuk ke tempat ini, saudara mulai ya disuruh atau mengikuti KOM. Nah, KOM itu saudara untuk menjadi landasan, pondasi gereja ini. Hong Kong ini, saya dengar minggu depan ini akan ada taifun lagi. Nah, saudara yang kekasih, kenapa gedung di Hong Kong ini walaupun taifun 13 cuma goyang, nggak sampai ambruk seperti yang kita lihat di mana-mana saudara yang kekasih, yang pondasinya cuma ditancapkan bambu lalu dibangun rumah atasnya, begitu angin bertiup sedikit aja prak gitu. Nah, Hong Kong tidak, karena apa? Pondasinya itu kuat, digoyang kayak apapun tidak akan rubuh, ya. Nah, itu sebabnya saya kenapa perumpamaan ini. Kalau saudara kuat pondasinya di dalam pengertian akan Tuhan, saudara benar-benar memahami lewat pembacaan firman Tuhan, lewat saat teduh, lewat pendengaran firman Tuhan, saudara kan pondasimu akan kuat, maka digoyang kayak apapun dari Indonesia, suami dipinjam orang. Ya, saya banyak mendengar sudah kirim uang semua ke Indonesia, tapi sampai dia sudah pikir, wah rumah mamanya sudah ini, ternyata sampai di sana masih tetap gubuk.
ternyata uang yang dikirim dipakai oleh suaminya berfoya-foya. Nah, tapi karena orang ini fondasinya kuat, dia tidak goyah. Dia tidak marah sembarangan. Ada satu peristiwa, saudara, ada temanmu sudah jadi pengerja di tempat ini. Lalu sudah lama tinggal di Hong Kong. Nah, melalui temanmu ini, majikan itu mengenal Tuhan Yesus. Waktu dia pulang, ditanyain sama majikannya, kamu mau pulang untuk apa? Dia lalu ceritakan dia uang yang selama ini dia dapat, kirim ke ibunya, lalu kemudian dia mau pulang untuk membuat usaha. Singkat cerita, pulanglah dia. Kami juga berdua selalu tanya, kepulanganmu itu untuk apa? Kalau pondasimu belum kuat, itu jangan pulang. Nah, akhirnya saudara yang kekasih, sudah pondasinya kuat, dia pulang. Sampai di rumah betapa kagetnya, karena dia bertanya, mana Bu ruko yang saya kirim uang? Ibunya bilang apa? Kamu tidak pernah kirim uang. Dia melongo, saudara. Tidak bisa nangis tadinya, tapi setelah tidak ibunya ini, dia telepon saya bilang ya udah, relakan balik ke Hong Kong. Dia telepon majikannya karena majikannya pesan, tidak apa-apa kamu telepon. Ternyata majikannya bilang ya udah, anggap itu selesai, kamu pulang, kerja kembali sehingga kamu bisa membangun ekonomi yang akan datang. Saya cerita ini, kenapa dia tidak goyah? Kenapa dia tidak sampai memperkarakan ibunya atau memaki-maki ibunya? Karena kondisi atau pondasi kepercayaannya kepada Tuhan tidak bergantung kepada harta benda, tapi tergantung kepada iman, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Inilah yang kami rindukan. Dari semua yang masuk ke tempat ini tidak akan goyah kalau ada angin badai. Nah, lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kami mengajar saudara, ya. Tadinya gereja ini cuman kami berdua jadi guru, jadi pengkhotbah. Tapi setelah melatih sekian tahun, kami ada di Hong Kong ini sudah 26 tahun. Melatih lalu kemudian menghasilkan guru dan pengkhotbah. Sehingga semua sudah ada yang bisa melanjutkan apa yang kami sudah tabur. Nah, ini saudara yang kekasih, kami percaya di sini dikatakan kalau kita sudah mengajar dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, dan di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Hanya orang yang mengajar orang, ya, hanya orang yang sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupannya pasti disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman. Apapun yang terjadi, kita tetap kokoh, karena yang kokoh dalam hidup kita adalah firman Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 3, 1 Korintus pasal 14 ayat 3 berkata begini, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dikumpulkan di tempat ini supaya hidup kita berdampak. Tadinya saya berpikir hanya orang yang berbahasa roh, laba-laba itu bisa bernubuat. Akhir-akhir ini Bapak Gembala itu dibukakan. Ternyata orang bernubuat itu semua bisa. Orang yang bernubuat itu adalah membangun orang yang sedang
lemah dibangun imannya menjadi kuat kembali. Itu namanya nubuat. Menasehati orang yang sedang putus asa. Ketemu saudara. Saudara menasehati. Jangan putus asa. Masih ada Yesus. Bila perlu saudara punya yang dapat dari saudara nasihatkan. Ya. Nah, lalu saudara mulai menghibur. Jangan takut. Yang penting kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan menghiburmu, menyertaimu, menolongmu. Jangan andalkan manusia. Itu namanya kita bernubuat. Bernubuat juga bisa melalui tangan kita. Satu kali waktu di dalam gereja ini, saya sudah lupa orangnya. Tapi saya jalan di sini, keluar, lalu saya ada seseorang yang saya senggol, lalu saya cuma tepuk-tepuk pundaknya gini. Selesai ibadah, dia temuin saya di luar sana. Saya dipeluk, "Mami, terima kasih, aku ditepuk-tepuk." Saya enggak ngomong apa-apa loh. Tapi melalui tepukan itu kasih Tuhan tersalurkan. Amin. Jadi saudara yang kekasih, kita dikumpulkan di tempat ini untuk apa? Untuk membangun, untuk menasehati, untuk menghibur orang-orang yang sedang putus asa. Halo? Sudah tahu? Amin. Nah, Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Semua itu inisiatif dari Tuhan. Saya tadinya pengertian saya pikir dijernihkan, ditahirkan itu orang-orang yang selingkuh mungkin. Orang-orang yang berbuat zina. Orang-orang yang berbuat dosa. Ternyata saya diberi pengertian yang baru. Saudara, kita ditahirkan dari rasa cuek kita kepada orang lain. Terutama orang yang pernah menyakiti kita. Contoh, ada orang yang nyakitin. Terus diperintahkan, injilin dia. Enak, biarin aja. Bahasa kerennya, babakno, dekne masuk neraka. Nggak usah. Saudara, ini sebenarnya apa saudara? Sebenarnya dosa yang tersembunyi. Nah, kita ditahirkan supaya kita justru kasih Tuhan melanda kita supaya kita ini punya belas kasihan dengan orang yang menganiaya kita. Kan firman Tuhan berkata, ampunilah mereka. Enak aja. Kalau saya nasihati, saya dengerin keluhan ini dan itu. Dah, minta pengampunan supaya kamu bisa mengampuni. Enak aja mami. Bukan mami yang ngerasa ini begini. Ya udah, kamu ngomel lah sekarang, saya dengar. Gak apa-apa, ini tempat omelan. Nah, setelah itu saya ngomong. Tuhan berkata, pengampunan itu diberikan kepada kita, tapi pembalasan kita tidak diberi hak. Jadi kalau kita enak aja, biar dia begini-begini, itu berarti kita mengharapkan supaya pembalasan terjadi. Nah, tapi kalau kita sudah penuh kasih, kita sudah ditahirkan dari tidak bisa mengampuni, dari cuek, ya, dari apalagi kira-kira, dari masa bodoh dengan orang lain, kita ditahirkan di dalam gereja ini. Nah, lalu saudara, minggu depan aku enggak datang lagi ngapain dengar khotbah kayak, kan aku memelihara, itu berhala, memelihara, aku nikmati tidak bisa ngampuni, aku senang kalau orang itu kena masalah, hore. Itu kan biasanya orang yang tidak bisa ngampuni gitu kan, mengharapkan orang yang kita tidak bisa ampuni, yang
pernah punya masalah dengan kita, kan kita ngomong Tuhan akan membalas. Nah, pikir kita dibalas Tuhan dengan hal-hal yang membahayakan. Tapi sebenarnya Tuhan itu membalas orang itu dengan kasih supaya orang itu bertobat. Saya kasih contoh begini. Ada seorang menantu yang pokoknya jengkel dengan mertuanya. Nah, lalu saudara yang kasih, saya nasihati. Saya bilang sama dia, kalau dia kamu tidak ampuni, menjengkelkan kamu terus, kira-kira apa yang terjadi dengan akan bertumpuk-tumpuk akar pahit yang menjadi penghalang berkat Tuhan turun kepadamu. Tapi kalau kamu mengampuni dia, lalu mertuamu berubah jadi baik, dan lalu dia berubah jadi baik, maka mertuamu akan menjadi baik. Kira-kira apa yang akan terjadi denganmu? Dia tidak akan buat lagi masalah denganmu. Tapi kalau kamu tidak ngampuni, masalah sedikit numpuk-numpuk. Contoh yang paling ini deh. Ada seorang, saya tidak tahu ini kisah nyata atau apa. Di Cungko hidup seorang menantu dan mertua. Ini musuhan berat. Nah, lalu kemudian si mertua pergi ke suka cerita kepada keluarganya. Ya, suka cerita menantuku tuh begini. Lalu kemudian si menantu datang ke Singse. Aku mau beli racun. Mau ngeracun mertuaku biar cepat mati. Nah, lalu saudara yang kekasih, si Suhu ini memberi dia obat. Terus dikasih tahu, kamu setiap pagi, kamu sendiri, jangan suamimu, kamu buat racun ini, jangan ketahuan siapa-siapa. Kamu yang kasih sama mertuamu. Nah, oke, pulang. Sebentar lagi mertuaku mati. Berharapkan dia begitu. Nah, lalu saudara yang kekasih, dia setiap pagi kurang lebih seminggu dia mendengar mertuanya telepon kepada saudaranya. Puji Tuhan loh. Bukan puji Tuhan sih ya, karena saya jadi dia berkata begini, saya punya menantu berubah loh. Setiap pagi dia membuatkan aku teh, minuman, sarapan. Wah, sekarang berubah. Aku mau memberi dia hadiah katanya. Jadi dicarilah hadiah yang terbaik buat menantunya. Nah, dengar. Lalu dia si menantu lari cepat-cepat ke Singse. Tolong Singse, minta penawar racun yang aku beli itu. Mertuaku berubah. Saudara tangkap? Jadi saudara, kalau kita melakukan pengampunan, itu kebaikan kedua belah pihak. Nah, sejak mertuanya ngomong kayak gitu, si menantu juga berubah karena ngasihi. Lalu kemudian Singsenya mau ngomong gini, ndak apa-apa, kamu nggak perlu, aku tuh cuma ngasihin kamu supaya kamu merawat mertuamu setiap pagi, kamu kasih minum, mertuamu pasti berubah. Wah, selamat katanya. Amin. Jadi saudara yang kekasih, kebaikan majikan, kebaikan mertua, kebaikan teman-teman tergantung dari kita juga. Halo? Paham? Oke, kita melangkah sekarang ya. Kita masuk ke Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi dari pihak Tuhan, inisiatif dari Allah memberikan kepada kita roh yang baru di batinia kita sehingga kita menjadi kuat. Nah, di dalam kita
mendapatkan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin saudara dan saya untuk menikmati hubungan intim secara pribadi dengan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah saudara selama ini kalau berdoa nikmati enggak? Atau buru-buru, duh bobo sudah ngomel, duh ya, atau membaca Alkitab buru-buru karena saya harus laporan. Saudara yang kekasih, kita hidup di dalam gereja yang terus-menerus dinasehatin untuk selalu hidup intim dengan Bapa di surga. Terus-menerus ditekankan di tempat ini dari gembala pembina kita Pak Niko, itu terus menekankan supaya saudara dan saya ini menikmati hidup intim dengan Tuhan melalui doa. Kita sedang masak pun boleh kok doa. Kita sedang jalan pun kita boleh berdoa. Jadi menikmati hidup intim dengan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara sedang masak, perbuatlah itu untuk Tuhan. Tadi pagi banyak yang tertawa. Saya ajarkan begini. Waktu sedang masak, katakan Roh Kudus, buatlah masakan ini enak. Sehingga majikanku suka. Nah, negatifnya ada yang gini. Waduh, nanti kalau dia suka aku terus-menerus masaklah. Repot ini. Terus ada yang bilang, ayo itu yang kamu lakukannya, ketawa. Mami kok tahu katanya. Saudara, kadang-kadang gara-gara pandangan kita yang salah, jadinya salah semuanya. Saya ini orang yang gak bisa masak. Harus tinggal di Hong Kong yang tidak punya pembantu. Waktu saya di Indonesia saya punya pembantu tukang masak. Jadi mau tak mau saya harus beri makan suami saya. Waktu saya baru mau jadian dengan suami saya ngomong sama dia, kalau kamu cari nyonya yang bisa masak, bukan saya orangnya. Saya dari luar pulau ngomong belak-belakan. Jadi terserah mau lanjut atau tidak. Nah, lalu dia setuju, saya tidak. Jadi sampai sekarang dia bilang, ya aku sudah janji, gak apa-apa kamu gak bisa masak, tapi kamu akhir-akhir ini masakanmu enak katanya. Rahasianya hanya apa? Cemplung-cemplung dalam nama Yesus, Roh Kudus buat enak supaya suami. Tapi akhirnya begitu ada ini, enak masakanmu katanya. Ya udah besok masakin lagi. Amin. Nah. Rawon. Enggak semua suka berawon. Sekarang sudah enggak ada kantin. Nah, saudara yang kekasih, jika Yesus Kristus yang memerintah di dalam hati dan hidup kita, semua yang kita lakukan adalah tindakan penyembahan bagi Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, memberi pada orang yang tidak kita sukai sekalipun, lakukan bukan untuk orang itu, lakukan untuk Tuhan Yesus. Amin. Lalu saudara, ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara yang kekasih, di gereja kita, era Pentakosta yang ketiga dicurahkan kepada saudara dan saya. Kita perlu fokus menyenangkan hati Tuhan dengan mencari Tuhan selalu melalui ibadah. Nah, lalu jangan suka telatan datang ibadah. Nah, saudara yang kekasih,
ketahuilah saya ini menikmati ibadah dari pertama sampai ini. Saya dapat berkat dari doa pembukaan ibadah. Saya dapat berkat dengan puji-pujian. Karena puji-pujian itu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kita ibadah. Itu sebabnya kenapa Kak Felicia menjadi ketua Imam Lewi untuk mengajar para pemimpin pujian supaya mempersiapkan diri sungguh-sungguh membawa orang-orang itu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pengkhotbah tinggal datang nanam, masukin supaya hatinya gembur dan mendapatkan firman Tuhan dengan kasih. Amin. Nah, saudara yang kekasih, mari kita menggenggam, ya, menggenggam rencana Allah dalam hidup kita. Menggenggam itu begini. Nah, saudara kalau menggenggam rencana Tuhan, saudara tidak akan goyah oleh apapun juga dalam rencana Tuhan. Sampai tercapai hidup di dalam kehidupan kita, lalu kita mulai mengejar kehendak Tuhan dimanapun kita berada. Ya, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yuk, semua yang ada dalam ruangan ini, genggamlah rencana Allah. Cari itu, kejar itu, walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan, saudara tetap berkata, aku ada rencana Tuhan di dalam hidupku di Hong Kong ini. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, lebih dari endingnya adalah ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi dan aku akan menjadi. Jadi tujuannya adalah supaya kita tetap menjadi umatnya. Dan kita tetap menjadi, ya, Tuhan menjadi Allah saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga kehidupan kita tidak akan pernah goyah. Karena Allah beserta saudara dan saya. Amin. Mari bangkit berdiri.